adik-adik semua, ketemu lagi kita. Kita mau saatnya untuk memuji Tuhan. Untuk itu, Lasa mau ajak kalian bersama-sama kita mulai dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami masih boleh bertemu Tuhan melalui YouTube, melalui online. Biarlah Tuhan kami boleh tetap merasakan sukacita dari Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu kami, ibadah kami, biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh bersukacita bersama-sama dengan Engkau. Sekarang kami mau memuji Engkau Tuhan, pimpin kami, biarlah puji-pujian ini boleh sungguh-sungguh menjadi kerinduan kami akan Engkau. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau sama-sama angkat pujian ya. Kita tahu kalau sukacita kita datangnya dari Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat pujian Sukacita Surga. Semuanya tetap bangkit berdiri ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berserah bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya tetap berdiri ya. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada berserah bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berserah bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, lebih semangat lagi ya. Sukacita surga nyata penuhiku. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita tahu kan kalau misalnya cuman Tuhan Yesuslah the great hero sesungguhnya. Dialah sumber dari segala kekuatan yang ada di dunia ini. Untuk itu sama aja kalian angkat pujian the great hero. Di dunia banyak jagoan, tapi bukan yang sejati, yang hadir di setiap saat, jadi sahabat, jadi teladan, dan Tuhanku
Saya mau ajak kalian untuk bersama-sama bangkit berdiri dengan sikap yang hormat. Kita mau menaikkan Mars Skala Minggu kita. Mars Skala Minggu. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau ajak kalian untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong agar firman Tuhan yang disampaikan bisa kami mengerti dan membuat kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Buat adik-adik yang mau kasih persembahan, jangan lupa ya, minta tolong papa, mama, om, tante, cece, dan semuanya, siapapun yang bisa membantu kalian untuk boleh transfer ke nomor rekening yang ada di description box atau yang ada tertera di bawah ini ya. Sampai jumpa. Hai adik-adik, ketemu lagi bersama Lose di hari Minggu. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang hukum Taurat Allah yang ketiga. Sebelum itu, mari kita siapkan diri kita, terlebih lagi hati kita. Jangan lupa bawa Alkitabnya ya. Yuk sama-sama kita dengarkan firman Tuhan berikut ini. Nah, adik-adik, hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang hukum Taurat Allah yang ketiga, yang berbunyi, ayo, siapa yang tahu apa bunyinya? Yuk sama-sama kita baca di Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Lose bacakan ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, pelajaran ini bercerita tentang nama Allah. Bukan cuma Allah yang mempunyai nama, tapi kita juga mempunyai nama. Nah, kalian tahu nggak apa arti nama kalian? Kalau kalian nggak tahu, sehabis Lose cerita ini, kalian boleh tanyakan kepada papa atau mama kalian. Kemudian, apakah kalian memiliki nama yang sama dengan teman-teman kalian? Ada nggak teman-teman di sekolah atau teman-teman di gereja? Pasti ada kan ya? Bukan hanya itu saja, nama juga bisa jadi bahan ejekan untuk kita mengejek nama teman kita. Bukan hanya nama teman, biasanya kalau di sekolah juga kita bisa mengejek nama orang tua dari teman-teman kita. Nah, sebenarnya adik-adik, nama itu penting. Nama itu adalah menandakan siapa diri kita. Bahkan ketika orang itu menyebut nama kalian, mereka akan berpikir tentang diri kalian. Nama Allah sendiri adalah nama yang sangat penting dan indah dari semua nama, karena nama Allah
memberitahukan segala sesuatu mengenai Allah dan segala sesuatu yang sudah Dia kerjakan dan yang sedang Dia kerjakan maupun yang akan Dia kerjakan. Allah telah menyatakan namanya kepada orang Israel. Dia telah mengatakan kepada bangsa Israel tentang siapa Dia, dan Dia telah memperlihatkan kepada mereka kuasanya yang begitu hebat yang sudah menyelamatkan bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel tidak dapat melihat Dia, tapi Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Coba kita ingat bersama perbuatan Allah apa saja yang sudah Allah lakukan untuk bangsa Israel. Allah sudah memberikan tula-tula kepada bangsa Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Bukan hanya itu saja, Allah juga sudah menunjukkan kuasanya melalui Nabi Musa dengan membelah Laut Merah. Bukan hanya itu saja, Allah juga menunjukkan kuasanya bahwa Allah hadir setiap saat ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Allah mengirimkan tiang awan dan tiang api untuk menyertai perjalanan bangsa Israel. Tetapi adik-adik, Allah itu tidak mau orang-orang melecehkan namanya dengan cara bagaimanapun. Allah itu Allah yang kudus. Dia juga menuntut umat-umatnya untuk memiliki sikap hidup yang kudus dan hormat kepada Dia. Allah mau kita semua memperlakukan namanya dengan benar, dan berarti kita harus menyembah Dia dari hati yang paling dalam. Kita harus percaya dan hormat terhadap Allah. Allah telah menyatakan dirinya kepada kita di dalam firman-Nya, yaitu Alkitab. Melalui Alkitab, kita belajar mengenai siapa Allah, seperti apa Allah, dan apa yang telah dan yang sedang Allah kerjakan. Nah, bagaimana sih kita menghormati Allah ketika kita sedang beribadah? Dengan cara mendengarkan dengan seksama pembacaan dan cerita dari firman Allah ini. Allah juga membuat dirinya dikenal oleh kita melalui apa yang telah diciptakannya dan juga apa yang telah dikaruniakannya kepada kita. Kita ini disebut sebagai karya Allah loh. Kita menghormati karya-karyanya ketika karyanya tersebut membuat kita menyembah dan memuji Allah. Allah melarang kita untuk memperlakukan segala sesuatu tentang Dia atau karya-karyanya tanpa hormat atau tanpa penghargaan, dengan cara penuh kebencian atau dengan kekerasan. Pada kitab Imamat pasal 24 ayat 10-16 ada sebuah kisah yang mengingatkan kita bagaimana bahwa Allah sangat serius dalam melihat kita ini menggunakan namanya. Dia melarang kita untuk menggunakan namanya dengan cara apapun yang tidak menghormati Dia. Allah mengatakan bahwa Dia akan menghukum mereka yang menghina Dia dan orang yang menolak untuk bertobat. Allah tidak ingin kita seolah-olah menghormati Dia dengan berpura-pura menyembah Dia, padahal ketika itu hati kita sedang berpaling kepadanya. Dia tidak senang ketika kita tidak menghormati firman-Nya atau menganggap berkat-berkat-Nya sebagai hal yang biasa saja. Kita tidak menghormati Dia ketika kita tidak berterima kasih untuk hal yang telah diperbuatnya dan diberikannya kepada kita. Pada Roma 10 ayat 12-13, Allah berjanji bahwa mereka yang menyerukan nama Tuhan akan diselamatkan. Ini berarti bahwa mereka yang menanggapi Allah dalam iman adalah kepunyaannya dan hanya menyembah Dia saja. Orang Yahudi percaya bahwa nama Allah itu begitu kudus.
Mereka menggunakan pena khusus saat menuliskan nama Allah dan menggunakan pena yang berbeda untuk kata-kata lain yang sedang mereka tulis. Sebagai orang Kristen, kita percaya dan menaati Allah dengan cara hidup membawa kehormatan bagi namanya. Tapi, bisakah kita menyenangkan hati Allah dengan kekuatan kita sendiri? Kita tidak pernah dapat menyenangkan Allah dengan apa yang kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Meskipun kita dapat mencoba untuk menyenangkan hatinya, tetapi kita seringkali melanggar perintah ini dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita katakan, bahkan yang kita lakukan. Hanya Allah yang dapat memberi kita kekuatan untuk hidup bagi Dia, dan kita dapat meminta Dia untuk membantu kita bertumbuh dalam menghormati namanya, firman-Nya, dan karya-karyanya. Allah telah sangat bermurah hati dengan mengizinkan umat-Nya dipanggil dengan namanya. Kita harus menghormati nama Allah dengan rasa syukur kita dan ketaatan kita yang kita tunjukkan kepada Allah hari lepas hari. Kita juga harus menghormati namanya karena kita menganggap serius janji Allah untuk menghukum mereka yang gagal untuk menaatinya. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, adik-adik sudah tahu kan bagaimana cara kita menaati hukum Taurat Allah yang ketiga? Dengan cara beribadah dengan sungguh, berdoa, dan membaca Alkitab setiap harinya. Tapi jangan lupa, kita juga harus berserah supaya Tuhan yang memampukan kita untuk menaati perintah-perintahnya. Yuk, kita mau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai hukum Taurat. Kiranya Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami, sekolah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami meskipun kami masih kecil. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, aktivitasnya dikerjain, ayat hafalannya juga dihafalin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.